wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surat Al-Qadar. Kemarin kita sedang bahas sebuah hadis yang masih membahas tentang pasal-pasal bab-bab yang berhubungan dengan Lailatul Qadar dan keutamaannya. Terakhir hadis Sahih Bukhari nomor hadis 2023 yang disarahkan oleh Ibnu Katsir. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Dari Ubadah bin Somit, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk mengabarkan kepada kami Lailatul Qadar, tentang Lailatul Qadar. Namun ada dua orang laki-laki yang ikut muncul menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di selain terjadi perdebatan, perselisihan di antara keduanya. Kemudian matur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Rasulullah mendamaikan keduanya, kemudian melanjutkan niatnya menemui sahabat-sahabatnya. Faqala, lalu beliau bersabda, kharajatu li ukhbirukum. Kharajatu li ukhbirukum bilailatil qadri. Saya keluar dari rumah tujuannya untuk menemui kalian, memberikan kabar perihal Lailatul Qadar. Kapan turunnya Lailatul Qadar? Namun fatalaha fulanun wa fulanun. Ya. Muncullah si fulan dan si fulan, ya, membawa perkara, membawa urusan, ya, ribut, cekcok, kemudian menghadap Rasulullah. Farofiat, lalu dilupakan, diangkat, maksudnya dilupakan, dihapus apa kabar tersebut. Jadinya lupa deh saya. Wa asa ayakuna khairan lakum. Wa asa, semoga saja ayakuna, adanya kejadian itu, saya lupa dengan kabar Lailatul Qadar itu, khairan lakum, lebih baik bagi kalian. Mudah-mudahan ada kebaikan di sana. Perantara saya lupa. Karena itu faltamisuha bitasi'ati wasabi'ati wal khamisah. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ke-9, malam ke-7, dan malam ke-5. Di 10 malam yang terakhir. Artinya 29, 27, atau 25. Seperti itu ya. Nah, kemudian hadis ini disarah. Disarah itu artinya diberikan footnote. Dijelaskan lagi. Di nomor PDF-nya nomor 89. Kata Ibnu Katsir, wa qauluhu, adapun sabda Nabi yang berbunyi farufiat, ya, maka diangkatlah, dihapuslah, ya, pengetahuan tentang malam kemuliaan, tentang Lailatul Qadar, ya, dari ingatan saya. Maksudnya rufi'a ilmu. Rufi'a diangkat, dihapus, dilupakan apa ilmu ta'iniha, pengetahuan mengenai ketentuannya Lailatul Qadar, lakum bagi kalian, lakum untuk kalian. Jadi yang dimaksud farofiat, kalau mana aslinya kan farofiat,
ya maka diangkat apa khabar. Artinya rufi'a ilmu ta'iniha lakum. Jadi pengetahuan tentang Lailatul Qadar yang sudah saya ingat-ingat di dalam wahyu waktu mimpi itu, ya akhirnya lupa, padahal saya niatnya mau ngasih tahu kepada kalian ketentuannya kapan tuh turunnya Lailatul Qadar. Namun ya rufiat di sini diangkatnya atau dilupakan atau dihapuskan di sinilah annaha, tidak bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu rufiat dihapus, ya dilupakan apa ilmu, apa pengetahuan, panjangnya ya pengetahuan tentang Lailatul Qadar, bil kulliyati, dengan semuanya, tidak, ya minal wujudi, dari wujudnya, artinya secara keseluruhan, bukan berarti Nabi itu lupa tentang ketentuan Lailatul Qadar. Ya, kama yaqulu, sebagaimana berkata padanya, sebagaimana berkata pada pendapat tersebut, siapa jahalatus syiah atau juhalatus syiah, ya, golongan syiah yang kurang akalnya. Jadi orang-orang syiah yang jahil-jahil itu, ya menafsirkan hadis ini farufiat itu maksudnya Nabi lupa sama sekali, nggak ingat tentang Lailatul Qadar sama sekali, kapan ketentuannya, kapan turunnya. Nah, bukan itu. Nabi hanya lupa sebagiannya saja, namun Nabi ingat sebagiannya. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qad qala, sungguh telah bersabda. Ini buktinya bahwa beliau tidak lupa secara keseluruhan. Ya, Nabi bersabda ba'da hadza, setelah ini, ya, ucapan, ya farofiat, selesai situ kan, saya sebenarnya saya tuh mau keluar dari rumah, mau menemui kalian, ya kan, mau menyampaikan kabar tentang Lailatul Qadar, namun datanglah dua orang laki-laki yang berselisih dan seterusnya tadi. Dengan demikian saya menjadi lupa, farofiat. Nah, namun setelah Nabi bersabda seperti itu, Nabi ada sabda lainnya. Apa sabdanya Nabi? Faltamisuha fitasi'ah wasabi'ah wal khamsah. Ya, maka carilah, faltamisu, maka carilah kalian pada Lailatul Qadar fitasi'ah, di malam ke-9, wasabi'ah malam ke-7, wal khamisah dan malam ke-5. Artinya malam 10 malam terakhir, yang ke-9, ke-7 dan ke-5. Malam 29 atau malam ke-27 atau malam ke-25. Ini menandakan bahwa Nabi tidak lupa secara keseluruhan, namun Nabi hanya lupa sebagiannya saja. Kapan persisnya itu Nabi lupa, tapi Nabi ingat bahwa itu adanya di malam ganjil. Ini salah satu metodologi mengingat. Ya, jadi mengingat itu jangan hanya satu arah saja. Kita ingat dengan tanda yang lain, seperti kita mengingat-ingat ya seseorang, ya bisa ada orang yang mengingat itu dari suaranya. Oh, suaranya si Anu, jadi dia kalau merem tak kenal nih suaranya. Ada yang mengingat dari wajahnya. Oh, wajahnya nih saya ingat nih, ini dia nih si ini, kan begitu ya. Ada yang mungkin perawakannya. Kalau perawakannya kadang-kadang orang bisa berubah ya. Ya, bisa setahun 2 tahun nggak ketemu, tambah gemuk atau mungkin tambah kurus. Tapi kalau suaranya, oh saya kenal nih suaranya nih. Atau mungkin dari tompelnya, kalau ada tompelnya. Ini tanda-tandanya kan begitu ya. Ya, jadi agak lupa-lupa sebagian tapi ingat sebagian, kira-kira begitu. Nah, Nabi juga sama persisnya, Nabi memang lupa gitu ya karena kondisi tadi. Namun secara garis besar Nabi ingat. Apa itu yang dimaksud garis besar? Yaitu Lailatul Qadar turunnya di malam-malam ganjil 10 terakhir, ya. Prepare-nya adalah di malam 29, 27 dan 25. Ya, malam ganjil. Gitu ya. Ini penafsiran dari Faruqiyat. Ya, sabda Nabi Faruqiyat. Baik, kemudian
kemarin sudah saya janjikan kita akan membahas hikmah. Ya, sebagai lanjutan ini, pembahasan ini ya adalah hikmah disembunyikannya. Ya, dalam tanda kutip disembunyikan itu bukan sengaja ya, disembunyikannya ketentuan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Ya, sebenarnya Nabi sudah diwahyukan, artinya Allah sudah memberikan bocoran. Tapi ya bukan dilalah ya, memang Allah menghendaki ya secara apa namanya kauniyah. Kalau secara syar'iyah Nabi sudah diberikan wahyu oleh Allah. Tapi secara kauniyah ya, secara kenyataannya Nabi dilalai memang dilupakan. Nah, apa hikmahnya kok Nabi sampai lupa? Kalau kemarin kan Pak Oci kan nganggap, wah berarti sama dong kayak saya, lupa ya Pak Ustadz. Lupanya Nabi ya beda, lupanya Nabi itu ada hikmah, ada kebaikan yang banyak di dalamnya, beda sama lupanya kita, apalagi lupa orang yang nggak bayar utang. Nabi juga lupa kok, saya wajar dong kalau lupa nggak bayar utang. Nah, ini salah apa namanya? Ya, salah di dalam menyamakan ya, jelas beda ya. Ya, samakan lupanya kita dengan lupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nomor PDF-nya 90 ya. Yaitu Ibnu Katsir menafsirkan sabda Nabi kelanjutan yang tadi, ada yang berbunyi wa asa ayyakuna khairal lakum. Kata Nabi, setelah Nabi bilang farufiat, saya dilupakan ya, ini seterusnya sampai bilang wa asa, semoga ayakuna adanya saya lupa tentang pengetahuan persisnya Lailatul Qadar kapan turunnya, itu khairan, menjadi kebaikan lakum bagi kalian. Ya, barangkali asal mananya barangkali, mana makna aslinya maksudnya ya harapan, mudah-mudahan, semoga ya dengan adanya lupa saya itu menjadi baik ya bagi kalian, mungkin lebih baiknya begitu ya. Yakni yang dimaksud adalah adamu ta'yiniha ya, ketiadaan ketentuannya malam kemuliaan itu khairon lakum, gitu maksudnya, lebih baik bagi kalian. Jadi ketiadaan ketentuannya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu khairon lakum, khairon lebih baik lakum bagi kalian, itu maksudnya menyimpan kalimat khairon. Nah, yang dimaksud lebih baik itu ya yang adalah ketiadaan ketentuan, artinya tidak adanya ketentuan kapan persisnya turunnya malam Lailatul Qadar itu ya, itu menjadi kebaikan bagi kalian. Kenapa? Memang apa hikmahnya? Fa inna, maka sesungguhnya Lailatul Qadar atau ada muta'iniha, karena sesungguhnya tidak adanya ketentuan persisnya Lailatul Qadar itu, idzan ketika itu, atau kalimatnya idza kanat, ketika ada apa ada muta'iniha ya, ketiadaan ketentuan malam Qadar, artinya tidak ditentukannya kapan turunnya itu ya, adanya seperti itu mubhamatan, itu mubhamatan menjadi misteri, menjadi tersembunyikan, menjadi misteri ketentuannya. Ijtihad, maka berijtihad, maka apa akan berusaha siapa tulabuha, orang-orang yang mencarinya, para pencari Lailatul Qadar itu akan berijtihad, akan berusaha keras fi batigoiha, di dalam mencari Lailatul Qadar, di dalam mendapatkan Lailatul Qadar fi jami'i mahali rojaiha, di dalam semua tempat harapannya.
Lailatul Qadar. Artinya semua tempat harapan itu, semua tempat Lailatul Qadar itu adanya ya di bulan Ramadan. Berarti ya 10 atau bahkan 30 malam atau 29 malam itu mereka akan berusaha mencari terus. Ya bagi orang yang mempersungguh. Kenapa? Ya karena mereka tidak bisa memastikan kapan persis turunnya. Itu hikmahnya begitu. Ya. Fakana maka ada apa kejadian tersebut, ya, aksara lebih banyak kelil ibadati untuk beribadah. Jadi dengan demikian, dengan adanya tidak ditentukan, bukan tidak ditentukan ya, tidak diketahui ketentuannya, itu membuat orang akan lebih banyak beribadah. Bikhilafima, berbeda dengan iza alimu ketika mereka mengetahui, Walilah hadis Ahmad iza amilu, ya, ini iza alimu ketika mereka mengetahui ainaha pada ketentuannya Lailatul Qadar. Kalau iza amilu ketika mereka mengamalkan ketentuannya, umpamanya ditentukan malam ke-27 tet gitu ya. Ya, ini berbeda dengan kita tidak tahu. Kalau kita tahu ya sudah. Ya, ya malam 27 itu aja semangatnya. Fa'innaha maka sesungguhnya kanat ada apa alhimamu, semangat, keinginan, ya, keinginan mencari Lailatul Qadar, tata kosoru akan apa namanya, kendor, ya, berkurang, memudar ala qiyamiha untuk menghidup-hidupkannya. Pekotok. Nah, hanya ya sampai situ saja. Pekotok maka cukup. Makanya cuma sampai situ saja menghidupkan Lailatul Qadar itu. Ya, hanya timbul di malam itu saja. Sedangkan malam-malam lainnya mereka tidak akan melakukan qiyam, tidak akan menghidup-hidupkan Lailatul Qadar. Karena apa ya? Karena sudah ditentukan malamnya. Hanya malam 27 saja ya, atau malam 25 saja ya, semangatnya hanya di malam 25 ya. Malam-malam yang lain ya kendor sudah. Oh, udah nggak ada lagi kok malam itu Qadar. Jadi itu hikmah utamanya ya malam Lailatul Qadar di apa namanya tuh, dirahasiakan atau dimisterikan. Baik, kita lanjutkan nomor 91. Wa innama qatadhatil hikmah, wa innama qatadhat, sesungguhnya disembunyikannya apa al hikmah tuh hikmah. Hikmah ibahamaha, inama iqtadha, sesungguhnya di apa namanya, ditentukan al hikmatu hikmah ibahamaha, disembunyikan ketentuannya, ibahamaha, dis apanya, tersembunyinya. Nah, sesungguhnya iqtadha ditentukan, dihukumi, diputuskan apa al hikmatu hikmah ibahamaha,
disamarkannya atau disembunyikannya ketentuannya Lailatul Qadar, katanya pendek tapi terjemahannya panjang. Ibhamaha, tersembunyinya ketentuan Lailatul Qadar itu, ya hikmahnya disembunyikan adalah lita umma, agar eh, diumumkan, diramaikan apa ibadah jami asyhri pada semua atau seluruh bulan Ramadan maksudnya, fi ba'tighaiha, untuk mencari Lailatul Qadar. Adanya, ya, sesungguhnya hikmah disamarkannya, disembunyikannya ketentuan Lailatul Qadar ini, tujuannya agar ibadah di seluruh bulan Ramadan itu diramaikan. Jadi bukan hanya di 1 atau 2 malam saja, tapi di seluruh Ramadan. Makanya kan kemarin ya, banyak ulama juga yang berpendapat ya bisa saja ya turunnya itu selain di 10 malam terakhir. Nah, toh Nabi juga pernah waktu itu iktikaf di 10 malam pertama, kemudian iktikaf di 10 malam kedua, dan iktikaf di 10 malam ketiga. Ya, bahkan kata Imam Al-Ghazali, ya sangat dimungkinkan juga ya malam Lailatul Qadar itu turunnya di eh, apa namanya, malam-malam yang ada di dalam bulan Ramadan. Tadi tidak ada ketentuan khusus. Bahkan di seluruh malam itu bisa saja kapan saja turun. Ini tadi berbeda pendapat antara ulama yang menganggap bahwa malam Lailatul Qadar itu apa namanya, di tidak pindah-pindah setiap tahunnya. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu ya bisa pindah-pindah setiap tahunnya. Mungkin tahun ini malam kesekian, tahun besok malam kesekian, begitu ya. Di ulama kemarin kan berbeda pendapat. Ada dua pandangan itu. Namun pandangan sepertinya, pandangan yang dipilih oleh Ibnu Katsir ini pandangan yang tidak berpindah-pindah. Jadi kalau memang malam 27, ya insya Allah selalu malam 27. Kalau memang malam 25, ya insya Allah tetap malam 25 setiap tahunnya begitu. Itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Nah, adanya dirahasiakan ya supaya 1 bulan itu dipakai buat ibadah full. Maka ada di kalangan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini ya khusus bulan Ramadan itu diliburkan semua aktivitasnya. Ini kecuali yang punya usaha ya kadang-kadang bisa ya, tapi kalau kerja kantoran ini susah ini. Nah, wayakunu, dan akan ada apa, ijtihad apa namanya, kesungguhan, keseriusan fil ashril awakhiri, di malam malam 10 yang akhir itu aksarul, lebih banyak. Juga dengan demikian, dengan adanya Lailatul Qadar itu dia disembunyikan ketentuannya, ini akan membuat orang semakin akhir semakin semangat ibadahnya. Ya, di 10 malam terakhir akan lebih banyak ibadahnya. Itu hikmahnya. Walihaza, dan untuk itulah, karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu takifu i'tikaf, ya i'tikaf al-ashra awakhirah, pada 10 malam yang terakhir mir Ramadan, di bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau, sampai beliau wafat, ya sampai Allah Azza wa Jalla yang maha agung lagi yang maha mulia lagi maha agung mewafatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai akhir wafatnya beliau memilih iktikaf di 10 malam terakhir.
Bahkan summa takafa, kemudian iktikaf pula siapa azwajuhu, istri-istrinya Nabi, mim ba'dihi, setelah sepeninggalan beliau, setelah Rasulullah SAW wafat, ya, istri-istri beliau pun iktikafnya di 10 malam terakhir. Hal ini semakin menguatkan bahwa ya, Lailatul Qadar turunnya adalah di 10 malam terakhir, dan cara yang paling efektif untuk menyambut Lailatul Qadar adalah dengan cara iktikaf, iktikaf di masjid, ya. Dengan cara iktikaf itu amaliyah yang paling terbaik untuk menyambut Lailatul Qadar. Ya, bukan wajib, enggak. Iktikaf itu jumhur ulama menghukumi sunnah, ya. Tapi dengan iktikaf itu adalah amalan terbaik untuk menyambut Lailatul Qadar. Iktikaf doang, iktikaf itu berdiam di masjid, nggak ngapa-ngapain, ini nama iktikaf. Diam saja di masjid ketemu Lailatul Qadar itu sudah luar biasa. Apalagi ya sambil baca Quran, sambil zikir, apalagi sambil qiyamul lail, wah luar biasa. Lebih afdal lagi, ya. Akhrajahu, mengeluarkan pada hadis tersebut, ya, min hadis Aisyah, dari hadisnya Aisyah. Jadi Imam Bukhari mengeluarkan hadis tersebut. Akhrajahu berarti keduanya, ya, Imam Bukhari dan Muslim ini. Akhrajahu mengeluarkan keduanya, ya. Bukhari dan Muslim meredaksikan keduanya min hadis Aisyah, dari hadisnya Aisyah, sama-sama dari jalur hadisnya Aisyah. Imam Bukhari dari Aisyah juga, Imam Muslim juga dari Aisyah. Sahih Bukhari nomor hadis 2026, Imam Muslim nomor hadisnya 1172. Walahuma, dan bagi keduanya, ya, keduanya Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis yang, ya, hadis supaya ilmu kita komprehensif, ya, salah satu karakteristik Islam adalah sempurna dan menyempurnakan lebih komprehensif. Nah, ini apa namanya, dan jadi selain Aisyah, Imam Bukhari dan Imam Muslim juga hadis temanya sama, yaitu bab iktikaf oleh wasallam. Beliau, ya, al
Maaf ya, itu sih pendapat sih. Jadi saya ulangi lagi, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bab tentang iktikaf. Iktikafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir. Hadis tersebut selain diriwayatkan oleh Aisyah juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar ini riwayatnya ya. Ya, bahwa iktikaf itu dilakukan di yang akhir tempat untuk iktikaf sampai nanti masjid ditanggung itu kan udah ulangi lagi. Apakah di ada di atau nomor selanjutnya nomor 93. Dan berkata Aisyah tuh Aisyah. Mohon maaf ya. Terus hari maksudnya yang berarti suaranya putus-putus apa saya doang kali ya?
Sama Ustadz, saya juga putus-putus, banyak hilangnya. Iya, ngeresek Ustaz. Hilang, ada nongol. Ngopi dulu kali Pak Ustaz, jadi biar manteng. Ngopi ya. Coba dulu jaringannya ini. Cek. Pak Uci bisa dengar suara saya? Bisa Pak Ustaz. Udah lancar belum suaranya ya? Udah, Ya, udah. lancar. Udah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kata Aisyah, kata beliau, iza dakhala ketik iza dakhala menghidup-hidupkan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa aiqadha, dan beliau membangunkan ahlahu, pada istrinya, membangunkan istrinya. Wasyadda, dan beliau mengencangkan, mengikat, mengencangkan al-mi'zaro, pada ikat pinggangnya. Rasulullah, kata Aisyah, beliau apabila sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau menghidup-hidupkan malamnya. Artinya beliau ya sholat malam, khususnya qiyamul lail, ya termasuk zikir-zikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Sekaligus beliau membangunkan keluarganya untuk ikut qiyamul lail atau menghidup-hidupkan malam 10 malam yang terakhir. Dan 10 malam terakhir itu juga beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud mengencangkan ikat pinggangnya adalah beliau tidak melakukan hubungan suami istri sepanjang 10 malam terakhir. Ya, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ya iktikaf itu kalau untuk mencari Lailatul Qadar ya tentunya di malam hari. Ya, di malam hari ini yang lebih diutamakan kalau ingin mencari Lailatul Qadar. Bukan berarti iktikaf itu nggak boleh siang hari, enggak. Boleh siang hari iktikaf, ya. Tapi kalau ingin mencari Lailatul Qadar maka iktikafnya malam hari. Ya. Ini menurut hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan
Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadisnya 2024, Imam Muslim nomor hadisnya 1174. Nanti ditafsirkan lagi apa yang dimaksud mengencangkan ikat pinggangnya. Insya Allah kita bahas setelah rehat sholat asar. Ya. Kita istirahat dulu ya, nanti sambil saya cek ini internetnya. Di hadis yang tadi sudah kita bahas tentang hikmah kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan ketentuan waktunya adalah karena agar orang-orang yang berniat untuk mencari Lailatul Qadar itu akan berusaha mencari Lailatul Qadar di semua hari bulan Ramadan, semua malam bulan Ramadan. Dan di malam-malam terakhir mereka akan semakin mempersungguh di dalam mencari Lailatul Qadar. Dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mencari menyambut Lailatul Qadar adalah dengan cara beriktikaf. Ya, di akhir hayat beliau iktikaf di 10 hari atau 10 malam terakhir. Ya, kalau 10 hari terakhir itu dimulai dari tanggal 20 ba'da sholat subuh. Beliau langsung mengambil tempat untuk beriktikaf di masjid, tidak keluar-keluar sampai tanggal 1 Syawal, ya langsung menuju lapangan untuk sholat Idul Fitri. Dan hal ini beliau lakukan sampai beliau wafat, ya. Dan juga hal tersebut, ya iktikaf tadi di 10 malam terakhir juga dilakukan oleh istri beliau sepeninggalan beliau. Nah, kemudian di riwayat yang lain tadi riwayat Aisyah, di riwayat yang sama, ya artinya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga di dalam kitab Sahih beliau berdua, namun dari jalur yang berbeda, yaitu dari jalur Ibnu Umar. Di sana dijelaskan bahwa ya memang Nabi senantiasa beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian Aisyah mengomentari di hadis tersebut, ya hadis Sahih Bukhari dan Muslim itu, bahwa Nabi ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau menghidup-hidupkan malamnya. Jadi malamnya dihidup-hidupkan dengan cara beribadah, ya yang afdol ya tentunya ada qiyamul lail di sana dan sebagainya. Dan beliau membangunkan pula istri-istrinya, ya keluarganya dibangunkan untuk sama-sama menghidup-hidupkan malam 10 malam terakhir. Dan beliau wasyaddal mi'zar, ya mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, kemudian di dalam hadis walil Muslim anha, ya, artinya menurut riwayat Imam Muslim anha dari jalur Aisyah, kita lagi ngomongin Aisyah ya. Kalau di dalam hadis Sahih Muslim kalimatnya anhuma. Anhuma berarti riwayat huma dari keduanya, bisa Bukhari dan Muslim atau keduanya di sini Aisyah dan Ibnu Umar. Yang isinya, inti hadis tersebut isinya adalah karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu, berjihad, bersungguh-sungguh, serius, ya beliau bersungguh-sungguh fil ashri, di 10 hari, artinya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mala yajtahidu, apa-apa yang tidak atau tidak sebagaimana bersungguh-sungguh fi ghairihi, di malam selain 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, di hadis Sahih Muslim
Muslim ini lebih diperkuat lagi bahwa Nabi itu memang biasa setiap hari menghidup-hidupkan malam dengan ibadah. Setiap malam Nabi biasa bahkan mewajibkan dirinya untuk qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ini memang khusus wajib bagi para rasul, ya. Namun ya di malam bulan Ramadan khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan Nabi lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi menghidup-hidupkan malam kemuliaan tersebut. Ya, tidak sebagaimana kesungguhannya beliau di malam-malam yang lain. Bukan berarti malam-malam lain Nabi tidur, enggak. Ya kan, enggak kayak kita. Ya, Nabi ya tiap malam ya qiyamul lail, tapi khusus 10 malam terakhir ya Nabi lebih bersungguh-sungguh lagi bahkan mengajak keluarganya, membangunkan keluarganya. Ini berarti juga disunahkan bagi kita ya bapak-bapak ini khususnya kepala rumah tangga ketika 10 malam terakhir ya mengajak keluarganya ya untuk menghidup-hidupkan malam 10 malam terakhir. Adapun amalan apa yang paling afdol, ya tentunya kalau dalam rangka mencari Lailatul Qadar sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang paling afdol adalah iktikaf, ya iktikaf di masjid, ya di malam hari khususnya dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Bukan berarti iktikaf itu hanya malam hari saja, enggak. Iktikaf itu ya boleh kapan saja. Bahkan tidak harus di malam, tidak saja di bulan Ramadan, iktikaf boleh juga di bulan-bulan lain. Ya seperti Rasulullah SAW pernah juga iktikaf di bulan Syawal. Jadi iktikaf boleh kapan saja. Namun kalau itu dalam rangka mencari atau menyambut Lailatul Qadar, maka yang terbaik ya, yang sesuai dengan sunnah, yang afdol adalah iktikaf di 10 malam terakhir. Ya, yang malamnya boleh diisi dengan sholat-sholat sunnah, baca Quran, zikir, dan lain sebagainya, amal-amal soleh. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir, wahada makna kaulihi, dan ini adalah makna dari perkataannya Aisyah, tadi ya, komentarnya Aisyah menjelaskan tentang bagaimana iktikafnya Nabi. Wasyaddal mi'zar. Nabi itu kalau iktikaf itu wasyaddal mi'zar. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi kalau kita iktikaf maka disunahkan, minimal disunahkan. Ada yang sebagian ulama mewajibkan, tapi ya ini lebih kepada disunahkan untuk mengencangkan ikat pinggangnya. Wah, saya nggak punya ikat pinggang, gimana caranya? Apa yang dia maksud ini? Nah, wakilah dikatakan ya ada yang berpendapat wal murad bizalik, adapun yang dimaksud mengencangkan ikat pinggang adalah i'tizalun nisa, ya i'tizalun nisa memisahi ya istri-istri atau memisahkan diri dari istri-istrinya. Yang punya istri-istri, kalau punya istri satu ya memisahkan diri dari istrinya. Nah, artinya ya seperti di atas tadi Nabi tidak berhubungan suami istri. Wa yuhtamalu, dan mengandung pula maknanya atau ya bisa saja, mungkin saja ya maknanya yakuna ada yang dimaksud adalah kinayah, metafora, kinayah. Ya, bukan makna sebenarnya ngikat pinggangnya, bukan. Ya, bukan makna sebenarnya pinggangnya diikat. Ya, pakai tali atau pakai sabuk, enggak. Ya, ini kinayah anil amro ini dari hal keduanya. Hal keduanya dari hadis yang di atas. Hadis yang di atas yaitu kalau di PDF-nya di nomor sebentar.
Oh iya, di nomor 93 ya. Hadis yang komentar Aisyah tadi ya. Iza dakhala asyru ahyal lail wa iqadha ahlahu wa syaddal mizar. Jadi Nabi ketika 10 malam terakhir ya, itu Nabi menghidup-hidupkan malam sekaligus membangunkan keluarganya dan wasyaddal mizar mengikat-ikat pinggangnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah metafor ya, bukan makna sebenarnya. Artinya mengikat pinggangnya itu satu ya, dari dua perkara ini. Satu, Nabi serius di dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam beribadah. Makanya Nabi menghidup-hidupkan malam, bahkan membangunkan istri-istrinya, keluarganya untuk juga ikut beribadah di malam itu. Yang kedua, maknanya adalah Nabi tidak berhubungan suami istri di waktu iktikaf. Maka dari sini nanti ulama-ulama fikih ya, termasuk sebagian ada yang memakruhkan ya, orang yang sudah berniat iktikaf, yang iktikaf itu dimakruhkan untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau memang niatnya sudah iktikaf, ya harus serius betul-betul iktikaf. Ya, nggak boleh berhubungan suami istri. Kalau 10 hari, niatnya 10 hari iktikaf. Ya, tidak berhubungan suami istri seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi, hukum iktikaf itu sendiri asalnya adalah sunnah. Ini menurut mayoritas ulama. Ya, hukumnya sunnah. Baik, saya rasa sampai sini dulu. Diperdalam dengan sesi tanya jawab untuk bab ini. Selanjutnya sesi tanya jawab.